Baik, selanjutnya pada kesempatan ini masih dengan saya Agis Wanda pada portofolio program pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia pada mata kuliah pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Nah, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan uji kompetensi yang ke-6. Nah, di mana uji kompetensi yang ke-6 ini menganalisa tentang atau mengidentifikasi tentang kesenjangan dari kompetensi yang ada pada karyawan PT Braintech Tbk. Nah, ada beberapa langkah yang perlu dilakukan untuk mengidentifikasi kesenjangan kompetensi ini. Langkah yang pertama yaitu mengumpulkan informasi tentang kesenjangan kompetensi. Nah, kesenjangan kompetensi itu kita perlu melampirkan terlebih dahulu kompetensi dari masing-masing karyawan. Nah, yang dimana kompetensi dari masing-masing karyawan ini dapat kita ukur dari value indicator. Nah, value indicator ini ditentukan oleh perusahaan, yang menentukannya adalah bagian dari sumber daya manusia, yang dimana beberapa indikator terdapat, yaitu integritas, lalu ada juga public speaking, efisiensi, dan juga fokus kepada pengembangan. Nah, yang bisa kita lihat dari format ini bahwa masih belum terlalu tercapai tingkat atau standar dari values indicator tersebut setelah diadakannya program pelatihan. Nah, lalu kita juga perlu menyiapkan format dari kamus kompetensi perilaku. Nah, format dari kamus kompetensi perilaku ini berguna untuk bagaimana perusahaan atau bagaimana standar dari kompetensi perilaku yang harus diukur oleh sebuah perusahaan. Dan juga kita harus menyiapkan format matriks dari kompetensi keseluruhan staf atau karyawan yang mengikuti program pelatihan tersebut. Nah, kita mengukurnya dari integritas, responsif, kerjasama, fokus kepada pengembangan, lalu efisiensi, public speaking, product knowledge, yang terakhir adalah product knowledge. Nah, masing-masing dari indikator tersebut kita beri nilai dan kita mengkalkulasikannya sehingga dia menjadi sebuah hasil akhir. Nah, pada langkah yang kedua adalah kita perlu melakukan sebuah analisa data dan informasi kesenjangan kompetensi. Nah, pada langkah yang kedua ini kita perlu menyiapkan dokumen rekapitulasi penilaian perilaku. Nah, rekapitulasi penilaian perilaku ini kita akan mencapai sebuah output di mana kita dapat melihat apakah karyawan kita tersebut berkompeten atau tidak berkompeten dari selisih yang kita patokan pada value indikator tersebut atau value indikator tadi yang berupa integritas, responsif, kerjasama, dan lain-lain. Nah, kesenjangan inilah yang kita sebut dengan gap. Nah, kita dapat melihat nanti kita beri standar bahwa kalau seandainya gap dari seorang karyawan itu di bawah 0, maka itu karyawan kita kategorikan belum kompeten. Akan tetapi jika karyawan tersebut memiliki gap sama dengan 0, maka karyawan tersebut dapat kategorikan sebagai karyawan yang kompeten. Nah, pada hasil ini kami simpulkan bahwa karyawan dari PT Braintech Tbk yang telah kompeten itu terdapat 22 orang, yang mana itu adalah sekitar 60% dari sekitar 45% dari total keseluruhan karyawan yang telah berkompeten. Nah, sisanya adalah karyawan-karyawan yang tidak atau yang belum kompeten. Nah, selanjutnya adalah langkah yang ketiga, yaitu memberikan rekomendasi pembelajaran dan pengembangan. Dalam rekomendasi pembelajaran dan pengembangan ini kita perlu melampirkan format identifikasi dan identifikasi kebutuhan dari pelatihan.
kira-kira karyawan kita ini membutuhkan pelatihan yang seperti apa. Kita harus mengukur hal-hal tersebut. Setelah mengukur hari itu, kita menyiapkan kembali rencana pelatihan yang berbasis dari kompetensi perilaku karyawan. Baik, pada unit kompetensi yang ke-6 ini, hanya demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.